Kita coba lanjutkan aja ya. Ini saya copy terus. Intinya dia ingin menampilkan wajah seperti ini. Yang tadi saya pengen save dulu. Ini plus yang dockernya. Saya save dan ini bisa saya tutup nih. Saya save dan saya kasih nama ini tadi ya. 1.3. Lanjut lagi. Di sini kita tadi kan udah highlight face. Sekarang kita ingin mengekstrak wajahnya saja. Ini saya copy, lalu saya coba jalankan. Yang tadi saya hapus ya. Saya nggak perlu nampilin dulu. Setelah saya jalankan ini, sama seperti di contoh ya. Tampil seperti ini. Berarti itu lagi-lagi berhasil. Kita bisa menggunakan coding ini untuk menampilkan extracted face-nya. Extract face. Oke, ini juga bukan sesuatu yang kita butuhkan saat ini, tapi untuk kebutuhan ini mau saya save dulu. Nih ya. Oke, kita selesaiin dulu tutorialnya. Ini kita ingin mengcompare dua wajah. Untuk ini pertama, ininya kita udah nggak butuh ya. Kita nggak butuh wajah yang tadi. Kita langsung pengen ke tutorial bagian berikutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu di input, lalu get model definition score. Walaupun tadi sebelumnya saya udah coba tutorialnya dan yang bagian ini nggak jalan, jadi saya langsung kasih lihat hasil tulis ulang saya aja ya. Tapi saya coba tes dulu, saya tunjukin. Nah, di sini tadi kalau nggak salah muncul error. Nah, ternyata sepertinya di dalam tutorialnya itu ada sedikit bug dalam pembagian array-nya. Jadi saya coba pecah satu-satu aja ya. Nah, di sini dia langsung coba seperti ini untuk apa istilahnya? Ngambil satu-satu ya, extract from image. Lalu dia langsung menghasilkan array dari masing-masing image path ini setelah mengekstraknya dan langsung dikirim ke get model score seperti ini. Tapi dalam case ini kita pengen pecah. Jadi tadi udah sempat saya tulis ulang seperti ini. Dan yang ini coba saya matiin dulu. Ini saya save. Tadi kan ada error ya, expected inputnya salah. Dan sekarang dia melakukan komputasi. Nah, di sini didapetin sama dia. Yang terakhir kita coba yang ini ya, yang Chelsea. Jadi dia ngambil yang foto Chelsea yang pertama, semuanya dikotakin, lalu setelah itu dia menggunakan coding ini untuk menemukan kalau ada yang wajahnya sama. Kemudian diinformasiin, ini mirip, ini mirip, ini mirip, ini mirip, gitu. Dan ternyata ya ini memang orang-orang yang sama. Saya tahu karena saya memang ikutin Chelsea. Jadi coba dulu ya. Di sini kita ambil yang story image-nya, kita copy. Dan contoh yang ini tadi kita hapus.
Sama di atas ada satu coding yang dia selalu ngotak-ngatik. Nah ini nih, detector faces images. Kenapa? Karena nggak perlu. Plus tadi ada yang ini ya. Buat apa? Nggak perlu, nggak kita pakai. Coba tes. Sama dia harusnya udah di-download gambar barunya, belum ya? Store image. Nah ini foto Chelsea yang pertama. Lalu sama dia berhasil dikotakin semua wajahnya. Nah ini tetap jalan codingnya. Begitu saya tutup, baru dia lanjut menjalankan potongan coding yang berikutnya untuk dapetin wajah dari foto kedua gitu. Dan kalau ini saya tutup, baru ini selesai. Dari sini kita ingin coba lakukan komputasi wajahnya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ini saya save, ini saya hapus ya. Seperti ini, dan saya jalankan. Oke, ini figur 1 sama. Ini yang keduanya, saya tutup. Ini kata dia mirip dengan ini, benar, sama-sama Kepa. Lalu ini yang kedua, dengan keyakinan sekian, Aspiculata. Baru orang ketiga, nah saya nggak hafal namanya. Berikutnya, Giroud dengan Giroud. Lalu ini saya lupa juga namanya. Nah, ini menarik sekali ya. Pedro dan Pedro. Dan terakhir Kante dengan Kante. Oke, sudah sampai di penghujung dari videonya. Yang ingin saya bahas tadi itu bukan masalah melakukan facial detection, facial recognition. Seperti yang kalian lihat di sini, sebetulnya saya ini bukan menjadi seorang ahli facial recognition hanya dengan membaca sebuah artikel. Dan artikel tadi hanya mengajarkan kita gimana caranya menggunakan library yang sudah ada untuk melakukan task. Hanya dengan menggunakan library tadi bukan berarti saya menjadi seorang ahli facial recognition atau facial detection. Itu sesuatu yang salah. Karena saya hanya memanfaatkan library yang sudah dibuat oleh orang-orang yang jauh lebih cerdas dari saya. Tapi yang ingin saya tunjukkan bahwa dengan menggunakan sedikit googling, kita bisa problem solving. Tadi ada isu di mana ada beberapa library yang di dalam tutorialnya tidak ada, seperti TensorFlow. Dengan melakukan googling, kita langsung tahu apa yang harus kita dapatkan. Bisa tahu apa dependensinya. Bahkan hal yang tadi menurut saya cukup menakjubkan, ternyata di Docker kita bisa menggunakan GUI juga dengan Windows X. Dan itu saya dapatkan setelah melakukan googling. Gitu. Video ini sendiri dibuat dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Tapi kenyataannya saya googling lebih lama dari itu. Mungkin waktu itu saya butuh 3-5 jam untuk bisa menyelesaikan tutorial yang tadi. Gitu. Jadi dan tadi pun banyaknya saya dalam video ini pastinya ada banyak hal yang akan saya percepat. Kalau enggak, ya siapa yang mau ngeliatin saya melakukan instalasi dependensi yang satu instalasinya butuh waktu beberapa menit. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau misalnya kalian suatu saat mentok, ingat teman kalian adalah Stack Overflow, adalah Google, adalah yang tempat-tempat untuk belajar yang tadi. Baru tanya ke yang lain, gitu.
Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Julian Alimin, out. Bye-bye.